Peran apa? Terus tanya terus. Peran apa? Syuhudan diniyan. Peran agama harus kita pegang. Imam masjid, khotib-khotib, KUA, Menteri Agama harus dari NU. Kalau dipegang selain NU, salah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Yakut Kholil Qoumas dan juga staf susnya Isfah Abidal Aziz sebagai tersangka dalam kasus korupsi kuota haji, di mana kita tahu Yakut Kholil Qoumas ini adalah mantan Ketua Umum GP Ansor, ya, sekaligus mantan Menteri Agama. Ya, kalau sekarang jabatan Yakut Kholil Qoumas ini sepertinya mustasyar di GP Ansor, ya. Kemudian kalau Isfah Abidal Aziz ini adalah mantan stafsus dari Menteri Agama, sekaligus pengurus besar Nahdlatul Ulama, ya, dan Isfah Abidal Aziz ini adalah ketua di Tanfiziyah Ormas Besar NU, ya. Kemudian setelah mereka ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi kuota haji, sekarang KPK memanggil pengurus besar Nahdlatul Ulama, ya. Ada ketua bidang ekonomi yang dipanggil oleh KPK, diperiksa oleh KPK karena ada indikasi dana korupsi kuota haji masuk ke Ormas NU atau masuk ke PBNU, ya. Coba kita lihat videonya. Ini kan yang diperiksa adalah Ketua Bidang Ekonomi PBNU, inisialnya AIZ. Nah, kira-kira urgensi pemeriksaan beliau itu apa? Apakah ada dugaan aliran uangnya ke PBNU ataukah ada program yang berkaitan ekonomi yang menggunakan dana dari ini? Ini ada dugaan aliran kepada yang bersangkutan. Nah, ini akan didalami. Maksudnya seperti apa, tujuannya untuk apa, kemudian bagaimana proses dan mekanisme agar uang itu bisa terjadi. Nah, ini masih akan terus didalami. Ya, karena memang dalam konstruksi untuk perkara ini, para PHK dan Biro Travel yang mendapatkan kuota tambahan secara signifikan, ya, bertambahnya dari 1.600 menjadi 10.000. Ini kan kuota haji yang sangat besar yang kemudian dikelola oleh PHK sebagai efek, sebagai dampak diskresi yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Dan dari pertambahannya kuota ini kemudian ada juga aliran uang dari PIHK dan Biro Travel kepada oknum-oknum di Kementerian Agama. Nah, ini semuanya kan di dalam perantara-perantara. Kemudian seperti apa proses tahapan dan mekanisme juga aliran uang dari Biro Travel kepada oknum-oknum di Kementerian Agama. Berarti yang hari ini lebih ke personalnya bukan ke PBNU, ya? Saat ini masih terkait dengan yang bersangkutan. Gus, sedikit aja Gus terkait Ini orangnya, ya. Ini namanya Gus Aizuddin Abdurrahman, Ketua Bidang Ekonomi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pemeriksaan hari ini tadi di dalamnya apa saja, Gus? Aduh, itu yang berwenang beliau-beliau itu. Jadi kalau mau ada tanya ya ke beliau aja. Apakah itu dalam kapasitas pribadi atau ketua bidang ekonomi? Ya, sebagai warga negara. Sebagai warga negara katanya, nggak jawab, ya. Sebagai Ketua Bidang Ekonomi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Sudah, jawab saja apa adanya, ya kan? Sebagai warga negara Indonesia, ya semua warga negara Indonesia yang dipanggil KPK, ya Ustadz Khalid Basalamah sendiri, ya warga negara Indonesia. Tapi kan alhamdulillah nggak ada kabar Ustadz Khalid Basalamah jadi tersangka, karena memang Ustadz Khalid Basalamah waktu itu mengatakan bahwa beliau adalah korban. Ya, korban dari Biro Haji namanya Muhibah Mulia Wisata yang ada di Pekanbaru, ya, yang menawarkan haji plus tanpa antri, dan itu dikatakan resmi kuota dari pemerintah, ya diterima. Siapa saja kalau ada tawaran seperti itu ya bakal diterima, karena memang ya dikatakan resmi dari pemerintah. Ya nggak tahu ternyata pemerintah menyelewengkan kuota haji yang sudah diatur oleh undang-undang. Sebagai warga negara. Sejauh ini enggak, ya. Enggak. Sejauh ini enggak, ya. Ditanya tentang adanya aliran dana kuota haji yang masuk ke Ketua Bidang Ekonomi di PBNU,
Ya katanya nggak ada katanya. Berarti ke pribadi aja Pak ya? Aliran dana ke pribadi aja ada ya? Nggak tahu juga. Nah, nggak tahu juga katanya. Ya mohon ditanyakan lagi. Kok nggak tahu sih, kan Bapak yang mengalaminya? Gimana? Nggak tahu semua. Masuk masuk ke PBNU nggak tahu, masuk ke pribadi juga nggak tahu. Pak sini Pak, lewat Pak. Pak sini Pak. Gus sini Gus. Pintunya Dipanggil Gus. Jadi Gus semua ya. Gus Yakut, Gus Alek, ini Gus Ais. mana? Sana ya. Lampu. Iya, Pak. KPK bilang ada aliran uang Pak ke Bapak dari kasus ini Pak. Enggak. Itu dari Pak Yakut apa dari ISPA Pak? Enggak. Kalau nggak kecil berarti ke PBNU ya Gus? Enggak ada juga. Kan kebetulan Gus ketua bidang ekonomi Gus. Kan Gus kebetulan ketua bidang di PBNU gitu. Ya, Apakah untuk operasional atau gimana? Jadi yang dipanggil itu gus-gusan semua ya. Yang dipanggil, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka gus-gusan ya. Yang bukan Ustadz Khalid Basalamah. Gus Ais, Gus Yakut, Gus Alek ya. Gus Alek dan Gus Yakut ini sudah jadi tersangka. Kalau Gus Ais masih dipanggil oleh KPK ya. Dan ketika ditanya oleh wartawan apakah benar ada dana korupsi kuota haji masuk ke PBNU atau masuk ke pribadi, ya Gus Ais mengatakan nggak ada ya. Tapi ada satu berita yang sepertinya juga tidak terbantahkan ya, tidak terbantahkan bahwa memang ada aliran dana masuk ke PBNU ya. Ada dari halaman inews.id ya, berita bahwa KPK mengatakan sudah memegang bukti ya. Coba kita baca beritanya ya. Petinggi PBNU bantah terima duit kasus kuota haji. Ya tadi ya dibantah sama Gus Ais ya, nggak ada katanya. Tapi KPK mengatakan kami punya bukti. Nah, jadi punya bukti. Jadi kalau orang bantah, kemudian ternyata ada bukti, kira-kira bantahannya diterima apa enggak? Enggak akan diterima lah. Ada buktinya. Ada buktinya. Ini juru bicara KPK ini ya, Budi Prasetyo. Kita baca beritanya. Jakarta, inews.id. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK merespon pernyataan Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Aizuddin Abdurrahman yang membantah menerima aliran dana kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. KPK menegaskan memiliki bukti terkait hal itu. KPK sudah punya bukti ya. Jadi ya kalau nggak ada bukti kan nggak mungkin KPK melakukan tindakan ya. Apalagi sampai menetapkan Yakut Khalil Qaumas dan staf susnya Isfah Abidal Aziz sebagai tersangka dalam kasus korupsi kuota haji. Jadi kalau nggak ada bukti, nggak ada data, nggak ada fakta kan nggak mungkin jadi tersangka. Ya, adanya Yakut Khalil Qaumas dan staf susnya jadi tersangka itu karena ada bukti, ada data, ada fakta. Karena nggak mungkin KPK bekerja tanpa bukti, tanpa data, tanpa fakta, kemudian langsung menetapkan seseorang menjadi tersangka. Kan nggak mungkin, ya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan salah satu materi pemeriksaan terhadap Aizuddin perihal aliran dana kepada yang bersangkutan. Dalam pemeriksaan itu, penyidik mendalami terkait dugaan adanya aliran uang kepada yang bersangkutan, kata Budi kepada wartawan. Rabu 14 Januari 2026. Budi menuturkan materi pemeriksaan tersebut berdasarkan bukti yang dikantongi pihaknya. Tentu KPK juga memiliki keterangan ya, ataupun bukti-bukti lain yang kemudian mengonfirmasi terkait dengan dugaan tersebut, penerimaan uang ya. Nah, ini masih akan terus didalami ya, kata Budi. Terkait dugaan yang dimaksud, Budi menyatakan penyidik akan menggali informasi dari sejumlah saksi yang nantinya akan dipanggil. Ya. Jadi KPK sudah mengatakan punya bukti bahwa memang ada aliran dana korupsi kuota haji masuk ke PBNU. 100% yang diajarkan NU sunnah Rasul. Ya, mungkin itu saja informasi yang bisa kami sampaikan ya.
Silahkan berkomentar di kolom komentar. Bagaimana tanggapan Anda?